Halo, jumpa lagi dengan saya Julia Sandra Dangu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor, lebih tepatnya materi tentang menggambar vektor. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan vektor. Nah, vektor itu merupakan suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Untuk menggambar vektor, vektor dinyatakan dengan suatu garis, misalnya materi kita hari ini itu tentang vektor. Menggambar vektor. Oke. Misalkan kita diberikan dua buah vektor. Misalkan ini adalah vektor A dan yang ini adalah vektor B. Nah, di sini dia mempunyai titik pangkal yaitu yang ini, kemudian ujung panahnya yang ini. Nah, ini merupakan besaran vektor. Nah, untuk menggambar vektor ada 3 cara yang digunakan. Cara yang pertama itu yaitu dengan cara metode segitiga, yang kedua itu metode jajar genjang, dan yang ketiga itu metode poligon. Untuk lebih jelasnya, saya langsung memberikan contoh soal yang penyelesaiannya itu menggunakan cara yang kedua, yaitu metode jajar genjang. Pada problem section 4 nomor yang ke-25. Langsung saja pada contoh soalnya. Penyelesaiannya itu menggunakan metode jajar genjang. Nah, misalkan diagonal pertamanya itu atau D1 sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, di sini kita menggambar vektor atau kita lukis vektornya. Di mana vektor A-nya itu arah ke kanan, ini adalah vektor A. Nah, kalau untuk metode jajar genjang itu pangkal vektor A dihubungkan dengan pangkal vektor B. Jadi, yang ini adalah pangkal vektor A, kita hubungkan dengan pangkal vektor B. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor B. Kita hubungkan antara pangkal vektor A dan pangkal vektor B kita pertemukan. Kita tarik resultannya. Ini merupakan panjang diagonal sama dengan vektor A tambah dengan vektor B. Nah, untuk panjang diagonal yang kedua, misalkan diagonal keduanya itu sama dengan vektor B kurang dengan vektor A. Kita langsung saja menggambar vektornya atau lukis vektornya, di mana vektor B-nya itu arahnya ke atas. Ini adalah vektor B. Kemudian di sini kan negatif vektor A. Nah, vektor A arahnya ke kanan. Karena di sini negatif vektor A, maka arahnya berlawanan, sehingga di sini arahnya ke kiri. Oke. Ini adalah vektor A. Nah, kita hubungkan.
antara pangkal vektor A dan pangkal vektor B kita pertemukan, kita tarik resultannya. Jadi ini merupakan diagonal kedua, yaitu vektor B kurang dengan vektor A. Nah, setelah ini pada langkah selanjutnya yaitu kita diminta untuk menentukan jumlah kuadran dari panjang diagonalnya. Jumlah kuadrat dari panjang diagonalnya. Jadi jumlah kuadrat dari panjang diagonalnya, di mana diagonal pertama atau panjang diagonal pertama atau D1 dipangkatkan 2 tambah dengan panjang diagonal kedua dipangkatkan 2 sama dengan kita mensubstitusi diagonal pertamanya. Diagonal pertamanya yaitu vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor A tambah vektor B pangkat 2 tambah dengan kita substitusi diagonal keduanya, yaitu vektor B kurang vektor A. Nah, vektor A ditambah vektor B dikuadratkan itu artinya bahwa vektor A tambah vektor B ini kita kali 2 kali, di mana vektor A tambah vektor B kali dengan vektor A tambah dengan vektor B plus, nah vektor B dikurangi dengan vektor A, maaf di sini pangkat 2, vektor B kurang vektor A dipangkatkan 2 itu artinya bahwa kita kali 2 kali juga yang ini, sehingga vektor B kurang vektor A kali dengan vektor B kurang dengan vektor A sama dengan vektor A kali dengan vektor A itu hasilnya vektor A dipangkat 2. Kemudian vektor A dikali dengan vektor B itu hasilnya vektor A vektor B tambah vektor A dikali dengan vektor A itu hasilnya vektor A kuadrat, kemudian vektor A saya ulangi, setelah vektor A lanjut pada vektor B. Vektor B dikali dengan vektor A itu hasilnya sama dengan vektor A kali dengan vektor B. Kemudian vektor B kali dengan vektor B itu sama dengan vektor B pangkat 2 dalam kurung tambah vektor B dikali dengan vektor B itu sama dengan vektor B pangkat 2, vektor B dikali dengan min vektor A itu kurang vektor A kali vektor B. Kemudian min vektor A dikali dengan vektor B itu sama dengan min vektor A kali dengan vektor B. Kemudian min vektor A dikali dengan min vektor A itu tambah vektor A pangkat 2 sama dengan vektor A kuadrat. Di sini kita
lihat yang sejenis kita jumlahkan. Vektor A kuadrat, kita tulis ulang vektor A kuadrat, kemudian vektor A kali vektor B tambah dengan vektor B itu plus 2 vektor A vektor B, kemudian tambah vektor B pangkat 2 plus, ini masih dalam kurung, di sini juga vektor A pangkat 2 tambah dengan vektor B pangkat 2 tambah dengan min vektor AB kurang dengan vektor AB itu sama dengan minus 2 vektor A vektor B tutup kurung sama dengan vektor A kuadrat tambah dengan vektor B kuadrat tambah dengan 2 vektor A vektor B, kemudian plus ini kita kali masuk ke dalam sini sehingga plus kali vektor A kuadrat yaitu tambah dengan vektor A kuadrat plus kali yang plus vektor B kuadrat tambah dengan vektor B pangkat 2 plus kali dengan minus 2 vektor A vektor B itu sama dengan min 2 vektor A vektor B sama dengan kita lihat yang sejenis kita jumlahkan. Vektor A kuadrat ditambah dengan vektor A kuadrat itu hasilnya 2 vektor A pangkat 2, kemudian vektor B kuadrat tambah dengan vektor B kuadrat dengan 2 vektor B kuadrat, kemudian 2 vektor A vektor B kurang dengan 2 vektor A vektor B itu habis, jadi sisa 2 vektor A kuadrat tambah 2 vektor B kuadrat. Kita sederhanakan ini, itu 2 kali dengan vektor A pangkat 2 vektor A pangkat 2 tambah dengan vektor B pangkat 2. Kalau 2 ini kita kali masuk ke dalam sini, itu hasilnya tetap sama, yaitu dapat kembali yang ini 2 kali vektor A kuadrat itu 2 vektor A kuadrat, 2 kali vektor B kuadrat itu plus 2 vektor B kuadrat. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Jadi jumlah kuadrat dari panjang diagonal dari suatu jajar genjang itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisinya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.